Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di kegiatan Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah, yang dilaksanakan secara virtual di MTSN 1 Kota Waring Timur, tahun ajaran 2021-2022. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, di sini saya memperkenalkan diri, yaitu Satrio Bima Wicaksono sebagai Ketua OSIM MTSN 1 Kota Waring Timur. Saya Luna Zikra Nazifa, selaku Wakil Ketua OSIM MTSN 1 Kota Waring Timur. Untuk adik-adik, di kegiatan kali ini dihimbau untuk mengikuti kegiatan secara hikmat dari awal sampai akhir acara. Selanjutnya, penyampaian materi. Mohon untuk adik-adik mendengarkan materi apa yang akan disampaikan oleh materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama seraya menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan agar pelaksanaan kegiatan masa ta'aruf virtual MTSN 1 Kota Waring Timur berjalan dengan lancar dan diberikan barokah. Bila dari Ustaz Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad waghfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuuna min muslimin wal mu'minat wal mu'minin wa min ahya'i wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana waj'alna wajin fauna rabbi faqina wa faqina wa qurbatina nafi dinina. Rabbana jidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa syabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan wa afiatan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sukrati maut wa najjani afwan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah juga lah, alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Selawat serta salam juga kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang pengenalan madrasah pada masa orientasi siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, saya akan menyampaikan materi ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang pengenalan madrasah ini. Kita harus tahu dulu apa madrasah itu. Madrasah Tsanawiyah atau yang lebih sering disingkat dengan MTS adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian
Murid kelas 9 itu juga sama seperti halnya murid-murid pada sekolah menengah yang lain. Itu diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional yang dipengaruhi dengan kelulusan. Kelulusan MTS juga dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi sama dengan SMP, yaitu ke madrasah aliyah atau SMA atau mungkin sekolah menengah kejuruan. Jadi tidak ada bedanya dengan SMP. Kurikulum di madrasah sanawiyah sama sebenarnya dengan kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP. Hanya saja pada MTS terdapat porsi yang lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar atau sekolah SMP, juga ditambahkan dengan pelajaran antara lain ada Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Jadi 5 mata pelajaran ini adalah perbedaan dari sekolah menengah pertama atau SMP dengan madrasah sanawiyah negeri atau sanawiyah. Pelajaran madrasah sanawiyah umumnya pelajarnya itu berusia antara 13 sampai 15 tahun. Di Indonesia tiap warga negara kan berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang namanya pendidikan dasar 6 tahun. Jadi kita juga sama dengan SMP, usia sekolahnya 13 sampai 15 tahun. Kemudian di sanawiyah itu juga tersedia sarana prasarana yang tentunya akan mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Berbagai sarana pendukung belajar disediakan di madrasah, antara lain ada ruang belajar sebanyak 24 ruang belajar, tentunya dengan kapasitas yang cukup. Sarana di dalamnya juga ditunjang sehingga ada kenyamanan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian ada juga ruang OSIM yang digunakan untuk siswa madrasah, ya, untuk berorganisasi atau belajar berorganisasi, sehingga nanti diharapkan anak-anak itu bisa berorganisasi setelah menamatkan di sanawiyah. Ada juga ruang pramuka yang biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan pramuka. Ini alhamdulillah kalau sanawiyah pramukanya ini sudah menjuarai beberapa kejuaraan, bahkan kita sering diutus untuk mengikuti tingkat nasional. Kemudian ada ruang UKS. Ruang UKS ini lumayan bagus, ya, peralatan fasilitas juga didukung. Itu sudah beberapa kali untuk menjuarai lomba UKS tingkat nasional. Kita sudah berhasil menjuarai beberapa kejuaraan, bahkan UKS kita ini dijadikan acuan untuk beberapa sekolah, ya, dijadikan percontohan bagi beberapa sekolah. Ada juga ini yang terbaru, ada ruang broadcast namanya, tempat anak-anak latihan untuk menjadi, siapa tahu nanti ada bakat jadi broadcasting, ya. Ada juga ruang adiwiyata yang sekaligus di dalamnya itu ada ruang bimbingan konseling. Kenapa adanya ruang adiwiyata? Karena sanawiyah negeri 1 Kota Waringin Timur ini juga berorientasi pada adiwiyata. Jadi tidak hanya masalah keagamaan, jadi kita tuh umumnya ada, agama juga ada, ditambah dengan kecintaan terhadap lingkungan, yaitu melalui adiwiyata ini, kegiatan adiwiyata. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah menuju yang namanya adiwiyata mandiri. Selanjutnya di sekolah kita juga didukung dengan teknologi yang bagus, ya. Antara lain WiFi, website itu sudah tersedia. Bahkan WiFi-nya itu
cukup tinggi, kecepatannya sampai mencapai 50 Mbps. Selanjutnya ada tempat ibadah. Ini tidak kalah pentingnya ini. Untuk pendidikan agama, berbagai kegiatan keagamaan dilakukan di tempat ibadah atau musola ini ya. Jadi alhamdulillah musola kita cukup besar ya, bisa menampung ratusan siswa. Ada juga tersedia laboratorium baik IPA maupun komputer dengan jumlah yang cukup ya. Ini biasanya kalau ujian, nah kita sekarang ini menggunakan online, yaitu menggunakan fasilitas komputer yang ada di lantai 2 MTS Negeri Sampit. Ada juga perpustakaan. Nah, ini perpustakaan ini yang dilengkapi dengan fasilitas baik itu komputernya, kemudian tenaganya yang sudah beberapa kali ya perpustakaan ini menjuarai kejuaraan perpustakaan yang terbaik ya. Bahkan jadi acuan juga di beberapa sekolah untuk terutama Kabupaten Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sebagai perpustakaan rujukan bagi sekolah-sekolah lain. Ada greenhouse. Nah, greenhouse ini dibuat ya, pertama untuk siswa belajar di luar. Jadi tanam-tanamannya bisa diamati, diteliti dan sebagainya. Nah, kemudian ada pengomposan. Nah, ini untuk mengajari siswa biar bisa mandiri. Siapa tahu setelah sanawiyah selesai tidak bisa melanjutkan, tapi sudah punya modal, ingin membuat misalnya pupuk kompos ya untuk usaha mandiri. Nah, ini juga kami sediakan. Ada ruang terbuka hijau yang baru dibangunin. Nah, ini tujuannya apa? Bagi siswa yang mungkin pada saat tertentu gurunya tidak ada atau tidak berhalangan hadir karena alasan tertentu ya. Siswa bisa belajar di ruang terbuka ini, jadi tidak bosan. Atau suatu sekali-sekali belajarnya di ruang terbuka sama bapak dan ibu gurunya. Itu bisa, jadi untuk menghindari kebosanan dalam waktu belajar. Juga disediakan kantin sekolah. Nah, kantin sekolah ini alhamdulillah kita punya program sekolah itu akan membangun kantin yang indah, yang cantik, yang asik untuk berbelanja dan juga yang sehat. Nah, ini sudah mulai dibangun, tahun ini akan dibangun 2 ya, insya Allah setiap tahun akan dibangun. Kemudian sarana olahraga kita juga punya, ada lapangan basket, ada latihan lembing, ada juga tenis meja, volleyball. Cuma kalau volleyball kita punya lapangan masih berada di luar gedung madrasah. Ini yang sudah tersedia dari sarana-sarana olahraga. Nah, dan lain-lain saya tidak ingat beberapa yang tidak saya sebutkan, mungkin masih ada ya, itu nanti bisa kamu ketahui setelah kamu masuk ke sekolah ini. Yang insya Allah nanti tanggal 9 ya, kalian sudah memasuki sekolah ya. Tentunya dengan prokes yang tepat ya. Kemudian kita juga ditunjang oleh guru dan staf wirausaha ya. Nah, dari segi guru, selain sarana pendukung di MTSN Kota Sampit, juga didukung oleh 50 orang guru yang sudah S1. Bahkan diantaranya sudah berpendidikan S2. Alhamdulillah, guru-guru kita merupakan guru-guru yang beberapa orang itu termasuk guru yang berprestasi, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Sudah ada beberapa orang. Kemudian di tata usaha, nah ini baru berjumlah 5 orang, tapi mereka didukung oleh fasilitas komputer untuk mengoptimalkan kerja mereka. Jadi ini tidak masalah mungkin jumlahnya 5, tetapi mereka optimal kerjanya karena dibantu dengan fasilitas yang memadai. Selanjutnya ada juga kita memiliki 3 orang cleaning service dan 1 orang satpam. Jadi yang
berjasa sekali untuk menata keindahan atau taman-taman di sekolah ini, menjaga kebersihan dan sebagainya. Beliau inilah yang sangat berjasa sehingga kita di madrasah itu senang berada di madrasah karena keindahan dari madrasah. Nah, selanjutnya kita juga mengadakan kerjasama dengan orang tua wali atau yang lebih tren disebut dengan komite madrasah. Ini tempat atau wadah dari orang tua untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, dengan adanya sinergi yang kuat antara madrasah dengan komite madrasah, ini menambah keunggulan atau kebaikan untuk mencapai tujuan dari madrasah yang merupakan tujuan dari siswa juga, tujuan dari orang tua siswa dalam proses pembelajaran di masa akan datang. Nah, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Ini yang kita harapkan. Selanjutnya, banyak sarana dan dana yang tenaga yang disumbangkan oleh orang tua, baik langsung melalui komite, yang sangat membantu dalam pembelajaran di MTS Negeri Kota Timur. Kami juga sini mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu sekolah dengan ikhlas, membantu pembangunan, membantu sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Alhamdulillah, sekolah kita sudah bagus, tinggal kita tingkatkan. Mudah-mudahan di masa-masa akan datang sekolah kita menjadi sekolah yang favorit, sekolah yang benar-benar dikagumi, benar-benar diyakini bisa menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Demikian saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai pengenalan dari madrasah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS 1 Kota Waringin Timur kelas 7, yang mana pada kesempatan hari ini kita mengadakan maksama atau masa ta'aruf siswa madrasah secara virtual tahun 2021. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Haja Nurasana SPD, yang mana Ibu di sini sebagai wakil kesiswaan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam masa ta'aruf hari ini, Ibu akan membawakan materi tentang tata tertib sekolah, ya. Dan di sini kita mempunyai dua tata tertib. Yang pertama ada tata tertib pembelajaran secara daring, ya, karena situasi dan kondisi kita pada saat ini lagi pandemi, ya, kurang lebih 2 tahun ini kita mengadakan pembelajaran secara daring, ya, sehingga kita buatlah tata tertib untuk pembelajaran secara daring. Akan Ibu jelaskan dulu tentang tata tertib secara daring, walaupun nanti kita ada tatap muka, ya, mungkin tata tertibnya juga berubah menjadi tata tertib secara tatap muka, tapi Ibu akan jelaskan dulu tata tertib secara daring. Untuk tata tertib secara daring, ya, yang mana ada beberapa dasar pelaksanaannya. Yang pertama SKB 4 Menteri, ya, nomor 04 KB 2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK 0108 Menkes 7093 miring 2020, dan nomor 420 3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggara pembelajaran pada 2020-2021 di masa pandemi coronavirus 2019 tanggal 24 November 2020. Itu dasarnya. Yang kedua, surat edaran Dirjen Pendis nomor B/2752 miring DJ I/PP/11/2020
tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Madrasah tahun pelajaran 2020-2021 tanggal 24 November 2020. Yang ketiga, Surat Edaran Bupati nomor 400/0018/1/2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi coronavirus 2019 tanggal 7 Januari 2021. 4. Instrumen monitoring kurikulum darurat pada madrasah tingkat madrasah tahun pelajaran 2019-2020 MTS 1 Kota Waringin Timur. 5. Panduan orang tua dalam pendampingan belajar anak pada masa pandemi COVID-19 Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Dirjen Pendis tanggal 18 September 2020. 6. Instruksi Bupati Kota Waringin Timur nomor 461/STPC _19 Kotim 7 Rumami 2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan coronavirus 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus 2019 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada 6 dasar pelaksanaan ya berkenaan dengan tata tertib pembelajaran daring. Latar belakang yang melatar belakangi pembelajaran secara daring yakni 1. Masyarakat tentunya gagap dengan kondisi yang tak pernah diduga sebelumnya selama ini, dan para orang tua jadi merasakan bagaimana sulitnya mendampingi anak sendiri saat belajar di rumah. Oleh sebab itu, upaya menjaga mutu pendidikan yang paling sederhana dan sangat bisa dilaksanakan segera oleh pihak manajemen sekolah adalah dengan tata tertib pembelajaran daring. Karena pada saat pandemi kita tidak diizinkan untuk tatap muka secara langsung. Jadi pembelajarannya kita rubah menjadi pembelajaran secara daring atau online. Adapun persiapan guru yang disiapkan oleh guru, yang pertama, guru wajib memahami perangkat pembelajaran daring yang akan digunakan. Jadi guru pun bersiap-siap dan guru pun harus mempunyai perangkat secara daring yang digunakan untuk pembelajaran. Jika ada hal yang belum dipahami, maka wajib segera mempelajarinya. Yang kedua, mempersiapkan materi atau bahan ajar dalam bentuk soft file sesuai dengan pertemuan yang dirancang pada rencana perencanaan pembelajaran atau RPP daring sesuai kurikulum darurat yang diterapkan di MTS 1 Kota Waringin Timur. 3. Menyiapkan berbagai media pendukung seperti teks, gambar, audio, video, simulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter yang ada akan diajarkan. 4. Menyiapkan perangkat seperti laptop, smartphone yang support terhadap kebutuhan pembelajaran. Yang kelima, mengecek kesiapan koneksi internet ke bagian sarpras. Persiapan bagian kurikulum atau tenaga pendidikan di TU. 1. Memastikan setiap guru memiliki kesiapan untuk mengajar. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan perangkat yang digunakan maupun kesiapan bahan ajar, menjamin tersedianya jaringan internet sesuai kapasitas yang diperlukan, baik aplikasi e-learning madrasah dan sarana daring lainnya. Yang kedua, memastikan pembelajaran setiap mata pelajaran tercatat dengan baik. Persiapan siswa itu juga yang dilakukan oleh anak-anak kita selama pembelajaran daring ya, anak-anakku kelas 7 ya, mungkin kakak-kakak kamu yang kelas 8 dan kelas 9 ya kemarin sudah mempersiapkan. Yang pertama, mereka persiapkan memahami dan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi yang akan digunakan guru dalam pembelajaran. E-learning madrasah, Google Classroom, YouTube, Zoom, WA Group. 2. Menyiapkan laptop, perangkat lain yang compatible dengan aplikasi belajar.
Tiga, mempersiapkan koneksi internet, WiFi atau paket data. Proses pembelajaran. Yang pertama, kegiatan dalam proses pembelajaran yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut untuk siswa. Ya, yang mana satu, siswa wajib login pada aplikasi yang digunakan oleh guru. Dua, siswa mengikuti pembelajaran dengan instruksi dari guru dengan jam pelajaran sesuai jadwal dengan berpakaian seragam sekolah sesuai jadwal dan wajib mengirim screenshot melalui WA kepada guru mata pelajaran atau wali kelas sampai pelajaran daring berakhir. Tiga, siswa wajib memperhatikan etika dan estetika ruangan daringnya, duduk di kursi dan meja belajar. 4. Siswa dapat melakukan komunikasi dua arah selama pembelajaran. 5. Siswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti pembelajaran kecuali atas izin guru. 6. Apabila siswa ingin bertanya kepada guru, dapat menggunakan fitur yang telah disediakan. Selanjutnya, partisipasi orang tua. Adapun partisipasi orang tua diharapkan satu, memfasilitasi anak dalam mengikuti PJJ atau KBM daring di rumah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, membantu memastikan anak melaksanakan sholat 5 waktu dan bangun pagi serta menyuruh anak berpakaian seragam sekolah sesuai jadwal seragam yang dipakai di sekolah. 3. Memastikan kesiapan anaknya pada jadwal tersebut dengan menanyakan tentang pelajaran daring hari ini dan seterusnya. 4. Membantu memberikan motivasi, mendampingi anak saat daring atau sesuai dengan kondisi masing-masing. 5. Membantu mengkomunikasikan kepada guru atau wali kelas tentang kondisi anak saat daring, terutama apabila ada kesulitan dalam materi pelajaran melalui WA group yang terbentuk. 6. Membantu mengawasi dan menyiapkan berbagai media pendukung daring anak di rumah sesuai kemampuan. 7. Membantu mengawasi untuk aktif dalam proses pembelajaran daring di rumah sesuai dengan kondisi. Evaluasi yang dapat dilakukan guru dengan memperhatikan berbagai hal. Yang pertama, evaluasi terhadap pembelajaran daring dilakukan melalui pengisian angket dengan Google Form. Yang kedua, evaluasi formatif secara daring dengan menggunakan berbagai macam jenis evaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, evaluasi sumatif secara daring dengan menggunakan berbagai macam jenis evaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran pada tengah semester dan akhir semester. 4. Penilaian akhir siswa. Penentuan kelulusan kenaikan kelas tetap berpedoman pada kurikulum darurat dari kriteria yang disepakati dalam rapat penentuan kelulusan dan kenaikan kelas termasuk tata tertib pada buku poin yang berlaku. Demikian untuk tata tertib daring, ya, pembelajaran secara daring MTS 1 Kota Waringin Timur. Dan untuk anak-anakku sekalian, kalau nanti kita sudah tatap muka secara normal, kita punya tata tertib untuk pembelajaran secara tatap muka, yakni bukunya seperti ini ya, anak-anak, nanti dibuatkan oleh sekolah dan di sini ada nilai ataupun poin-poin ya yang sudah disediakan. Kalian nanti akan diberi poin 100 ya. Poin awal 100, dan apabila kalian melakukan kesalahan maka poin tersebut akan dikurangi. Tapi apabila kalian melakukan prestasi atau mendapatkan prestasi maka poin itu akan ditambahkan ya. Ini bukunya seperti ini, tapi ini nanti kita bagikan pada saat kita pembelajaran tatap muka secara normal. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat bertemu di acara Matsama Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Timur meskipun secara virtual. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat hingga yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi peserta Matsama yang dimuliakan Allah dan diridhoi Allah. Pada hari ini, Ibu sangat berharap meskipun kita bertemu secara virtual, kalian tetap semangat dalam meningkatkan kualitas diri dan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum Ibu masuk ke dalam tema materi pada hari ini, Ibu akan mengenalkan diri dulu. Nama Ibu Anggraini. Ibu di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sampit, di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Timur ini mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dan kelas 8. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas mengenai akhlak dalam pergaulan. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian akhlak. Kemudian pengertian pergaulan. Akhlak dalam pergaulan yang di dalamnya ada akhlak mulia atau terpuji, akhlak buruk atau tercela, dan yang terakhir penutupnya adalah pentingnya penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga individu dengan kelompok, di mana manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Karena memang itulah fitrah manusia, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, tadi Ibu mengatakan akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia atau terpuji, akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, dan yang kedua adalah akhlak buruk atau tercela, akhlakul majmumah. Nah, apa itu akhlakul mulia atau terpuji? Akhlak yang mulia dan terpuji tadi, itu yang pertama adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah selalu menjadikan Allah dasar atas segalanya. Apapun yang kita kerjakan, niatkan karena Allah. Nah, yang kedua adalah cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul berarti kita menteladani sikap dan segala ajaran yang diberikan oleh Rasul, dan juga kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Artinya berbuat baik kepada orang tua, berhikmat kepada mereka, mentaati perintahnya kecuali hal-hal yang maksiat, dan juga selalu mendoakan mereka. Orang tua adalah kunci bagi keberkahan dan kesuksesan hidup kita. Karena itu, hormatilah, hargailah,
dan juga doakanlah selalu orang tuamu. Yang berikutnya adalah sopan terhadap guru. Artinya saat kita berbicara maupun saat guru mengucapkan salam, maka sahutlah salamnya dengan sopan dan santun. Meskipun melalui chatting misalnya di media sosial, WA group dan sebagainya, sikap sopan dan santun serta hormat terhadap guru tetaplah harus diterapkan. Saat guru memberikan pengajaran, maka simaklah dengan sungguh-sungguh. Ketika guru memberikan tugas, maka laksanakanlah tugas tersebut dengan baik dan dengan ikhlas hati. Guru adalah pengganti orang tuamu di sekolah. Doa orang tua sangatlah manjur, begitu juga doa guru. Bila guru ikhlas memberikan pengajaran, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi kalian. Nah, karena itu, bersikap baiklah dan santunlah kepada guru-gurumu. Berikutnya adalah bersikap baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Saudaramu, temanmu, tetanggamu adalah orang-orang terdekatmu. Bersikap baik kepada mereka sangatlah penting. Karena itu salah satu yang akan tetap menjaga tali silaturahmi di antara kalian. Kalian juga bisa bersikap suka menolong kepada orang lain, melakukan perbuatan baik dan menjauhi larangan karena Allah, menyayangi orang yang lemah, bersikap jujur. Nah, jujur adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, bila kita mendapat kepercayaan dari orang lain, maka mudah bagi kita untuk sukses dalam kehidupan kita. Kita juga harus menjadi orang yang berani memperjuangkan kebenaran, menjaga amanah, kemudian menepati janji, sabar, pemaaf, pemurah, ikhlas, dan hidup sederhana, serta selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bertawakal, dan yang terakhir memiliki rasa malu. Muslimin yang baik, muslimah yang baik adalah yang memiliki rasa malu. Nah, ingatlah, kita memiliki rasa malu artinya kita menjaga kehormatan kita, baik saat kita sedang tampil di depan orang banyak maupun di media-media sosial. Terutama untuk anak-anakku yang masih muda-muda, yang masih hobi dengan TikToknya misalnya, hobi dengan status WA-nya. Nah, kalian sebagai siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Timur sebaiknya menjaga sikap kalian sebagai siswa dan siswi sekolah menengah pertama yang berciri khas Islam. Berciri khas Islam artinya kalian tidak hanya mewakili nama baik kalian, nama baik orang tua, nama baik sekolah, tapi juga membawa nama baik agama. Itu salah satu yang sangat penting yang harus kalian ingat. Yang wanitanya, jagalah sikapnya, termasuk penampilannya, menggunakan baju yang sopan dan santun, dan juga menggunakan jilbab bagi yang perempuan. Begitu juga bagi laki-lakinya. Bersikaplah yang sopan santun dan berakhlak mulia, dan bisa menjadi contoh bagi siswa-siswi sekolah menengah yang lain. Ya, jadi janganlah merasa terkekang karena peraturan seperti itu, karena setiap suatu aturan yang diberikan Allah, di baliknya ada hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Ya.
Jadi jangan pernah merasa terbebani. Bila kalian bersikap dan berakhlak mulia atau terpuji, maka kalian akan mendapatkan juga imbal baliknya, ya. Nah, ada akhlak yang kedua yang seharusnya kalian jauhi dan jangan dilakukan. Akhlak buruk atau tercela, akhlakul majmumah. Apa saja itu? Yang pertama, dengki. Dengki itu lebih dari iri. Dia bisa merusak hati seseorang karena dengan dengki dia ingin menjatuhkan orang yang dia iri dengan berlebihan, ya. Kalau iri, kemudian dia memacu dirinya agar bisa lebih baik dari orang tersebut, itu bukan dengki. Dengki itu biasanya justru ingin menghancurkan orang yang dia rasa melebihi dia tadi, ya. Yang kedua juga dendam. Dendam ini juga sesuatu yang tidak baik, ya. Apalagi mengadu domba, mengadu sesama teman, sesama saudara. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Mengumpat. Nah, jangan dibiasakan mengatakan kata-kata yang tidak baik, ya. Mengumpat, berkata kotor dan tidak sopan. Nah, anak-anak muda sekarang, ya, sering banyak istilah-istilah yang digunakan saat game, saat chatting, saat bikin status. Nah, itu untuk anak-anak Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Timur, mohon dijaga, ya, kata-katanya, kemudian juga tadi sikap-sikapnya, ya. Jangan mengumpat sembarangan, berkata kotor dan tidak sopan di media sosial, karena itu akan dilihat banyak orang, ya, dan dibaca banyak orang. Ria juga itu artinya pamer, suka memamerkan apa yang dimilikinya. Nah, dia juga ujub dan takabur, itu juga tidak bagus, ya. Itu orang-orang yang sombong. Bakhil, pelit. Nah, jangan pelit. Jadi kita sebaiknya tidak pelit, ya, tapi kita murah hati tadi, ya, kita bisa bersedekah dan sebagainya, bukan pelit dan menyimpan. Nah, yang berikutnya adalah penipu, ya. Penipu adalah sikap yang juga tidak baik. Khianat, sesuatu yang sifat yang sangat tidak baik. Pengecut, pengecut juga sikap yang tidak baik. Lawannya tadi adalah berani, jadi kita harus berani, bukan pengecut. Yang terakhir adalah nifak atau munafik. Orang yang munafik adalah orang yang kata-katanya tidak sesuai dengan sikapnya. Nah, itu sesuatu hal yang tidak baik dan perlu dihindari. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita perlu berperilaku dan berakhlak yang mulia dan terpuji, yaitu akhlakul karimah tadi, akhlakul mahmudah, ya. Nah, di dalam pergaulan, sikap-sikap baik tersebut sangatlah penting dimiliki dan diterapkan, karena itu bisa menentukan dan menaikkan martabat dan derajat kita manusia, baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam pandangan sesama manusia. Oleh karenanya, perilaku akhlakul karimah atau akhlak yang mulia dan terpuji dalam pergaulan harus diterapkan agar menumbuhkan rasa solidaritas antara sesama dan bisa menambah keyakinan pada diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang paling Ibu harapkan untuk kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini materi yang Ibu berikan. Harapan Ibu, anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berakhlak mulia dan terpuji, menjadi kebanggaan orang tua, guru, sekolah, dan agama, serta negara, juga bisa menjadi sosok berkualitas yang bisa diandalkan di masa depan. Semoga anak-anakku bisa menjaga diri dari pengaruh negatif kemajuan dunia dan kemajuan teknologi yang semakin tidak terbendung. Pilihlah yang terbaik buat kamu, teman-teman yang baik yang bisa membawa kamu pada kebaikan, dan jauhi hal-hal buruk yang dapat merusak dirimu.
hindari sesuatu yang dapat membuatmu candu, seperti misalnya minum-minuman keras, narkoba, kemudian juga pornografi, main game, TikTok, dan lain-lain yang bisa membuatmu kecanduan dan lupa diri serta lupa waktu. Nah, belajarlah untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak, memanajemen waktu, dan juga mengutamakan mana yang lebih penting bagi masa depanmu. Karena apapun itu, orang pertama yang akan merasakan akibat dari pilihanmu adalah dirimu sendiri. Hebat dalam segala hal, termasuk dalam bidang teknologi, itu memang bagus. Tapi jangan lupa, akhlak yang mulia dan terpuji tetaplah yang utama. Demikianlah dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.